Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 140. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen dan juga Jiuyu sudah berhasil mencapai tempat dari cairan spiritual berada. Setelah dijelaskan cukup banyak, Muchen memutuskan untuk maju menuju puncak rawa hitam yang telah mereka temukan sebelumnya. Namun siapa sangka, ketika mereka belum berhasil mengambilnya, fluktuasi energi dari arah lain sudah mulai berdatangan. Meskipun keadaan ini, Jiuyu tidak akan pernah membiarkan siapapun berhasil mengambil cairan spiritual dari tangan pasukan istana Jiuyu. Muchen yang melihat hal seperti ini memilih untuk tetap tenang dan tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Dirinya jelas tahu jika memurnikan cairan spiritual dibutuhkan tempat yang sangat tenang. Jadi selama mereka belum berhasil mengusir para tikus-tikus yang datang, maka mereka tidak akan bisa memurnikan hal itu dengan tenang. Tak berapa lama kelompok pasukan sudah datang. Kekuatan yang mereka miliki cukup kuat, dan Muchen yang melihat kedatangan dari pasukan lain itu langsung berkata dengan wajah yang tenang, "Aku Muchen dari alam Daluo. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh kami, jadi aku harap kalian tidak ikut campur." Mendengarkan nama seperti ini, banyak orang yang baru mengetahui wajah orang yang bersinar di surga naga dan Phoenix hingga berhasil menempati peringkat ketiga. Beberapa dari mereka memilih untuk mundur dan tidak mau berurusan dengan alam Daluo serta Muchen. Namun hal ini tidak bertahan lama, karena ada satu sosok mulai tertawa dengan keras sebelum akhirnya dia mengatakan, "Dasar bocah ingusan, apakah kau pikir dirimu sehebat itu sampai berani berkata seperti itu kepada kami? Orang lain mungkin takut dengan reputasi yang kau miliki, namun kami, Sekte Ular Naga, tidak takut sedikit pun." Muchen yang mendengarkan hal-hal seperti ini langsung memasang wajah yang tidak senang dengan omongan dari pria yang berasal dari Sekte Ular Naga itu. Pandangan mata dari Muchen kemudian melihat pada dua orang pria yang berada di depan dari pasukan berpakaian abu-abu, dan Muchen jelas mengetahui jika dua orang pria itu adalah Luwu dan juga Lukui. Muchen juga pernah mendengar jika pasukan ini memiliki hubungan dengan pavilion ilahi. Hal inilah yang membuat mereka tidak takut dengan alam Daluo. Jiuyu yang sudah tidak senang dengan sikap Sekte Ular langsung berkata, "Berani sekali kalian ingin mencuri barang dari alam Daluoku." Dengan cukup tenang, Luwu pun menjawabnya, "Jika ini hari lain, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Namun di dalam perang perburuan yang besar, aku tidak akan pernah segan untuk menyerang alam Daluo." Lukui juga menambahkan kata-kata dari Luwu, "Setauku 9 penjaga nether milik istana Jiuyu merupakan pasukan terlemah di alam Daluo. Kenapa kau mengajak mereka jalan-jalan ke tempat seperti ini?" Para pasukan yang mendengar ejekan seperti itu langsung mengaktifkan semangat juang yang ada di dalam tubuh mereka hingga membuat Lukui langsung terdiam. Dan dirinya jelas mengetahui jika semangat juang yang saat ini sudah bukan semangat juang yang biasa dikeluarkan oleh pasukan penjaga 9 nether. Muchen yang melihat kekhawatiran seperti ini pun langsung berkata, "Kalau aku tidak salah, pasukan di belakangmu adalah para pengawal ular, bukan?" Lukui yang mendengarkan hal seperti ini jelas tidak menyangka bahwa Muchen yang masih berusia sangat muda sudah memiliki pengetahuan yang begitu luas. Karena hal ini, dirinya memutuskan untuk mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Jiuyu jelas tahu jika Lukui telah mencapai tingkat kelima. Dengan amarah, Jiuyu pun mengeluarkan api ungu dari dalam tubuhnya hingga menghilangkan tekanan yang dikeluarkan oleh Lukui. Di sisi lain, Luwu yang melihat hal seperti ini pun langsung membentuk segel di tangannya hingga energi spiritual di dalam tubuhnya juga meledak. Jelas pria itu telah mencapai tingkat ke-6 yang luar biasa. Melihat energi seperti ini, baik Jiuyu maupun Muchen tidak menyangka jika Luwu telah memiliki kekuatan yang cukup hebat. Meskipun kekuatan yang dimiliki Sekte Ular dan juga naga cukup kuat, Jiuyu masih tidak memiliki keinginan untuk menyerahkan
reruntuhan tingkat ketiga ini yang berupa rawa hitam. Dan dia sadar jika satu-satunya cara untuk menentukan pemenangnya adalah dengan pertarungan. Jiuyu pada akhirnya mulai membagi pertarungan dengan Mu Chen. Dia akan menghadapi Lu Wu, sedangkan Mu Chen akan menghadapi Lu Kui. Setelah mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen pun menyetujui keputusan dari Jiuyu, yang kemudian tanpa ragu-ragu lagi, Jiuyu pun mulai maju untuk berhadapan dengan seorang Lu Wu. Sesampainya di hadapan dari lawannya, Jiuyu mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Lu Wu yang melihat hal seperti ini tahu jika tubuh gadis ini merupakan binatang suci spiritual yang cukup hebat. Karena takut tidak bisa menang, Lu Wu pun memutuskan untuk mengajak Jiuyu menggunakan metode yang lainnya. Jiuyu dengan cepat bertanya, "Metode bodoh apa lagi yang ingin kau gunakan?" Lu Wu menjawabnya, "Aku ingin kedua pasukan kita bertarung dan aku ingin tahu pasukan siapa yang jauh lebih unggul." Lu Kui yang mendengarkan hal seperti ini langsung ikut memprovokasi Jiuyu. Tapi sepertinya pemuda itu tidak akan pernah berani. Pandangan mata Lu Kui melihat Mu Chen seolah-olah meremehkan kekuatan dari Mu Chen ini. Melihat tatapan mata seperti itu, Mu Chen segera mengaktifkan semangat juang dari pasukan penjaga Nether hingga keinginan yang sangat menakutkan langsung membumbung tinggi ke arah langit. Lu Kui yang menyaksikan semangat juang seperti ini pun mulai panik. Namun dirinya tidak ingin Mu Chen dan juga yang lainnya tahu ketakutan yang telah muncul di dalam hati Lu Kui tersebut. Secara perlahan dia mencoba untuk menekannya dan dia yakin dengan pengalaman yang dia miliki selama ini akan bisa mengalahkan pasukan penjaga Nether milik Jiuyu dan juga Mu Chen. Di sisi lain, Jiuyu dan juga Lu Wu masih terus berdebat. Masing-masing dari mereka masih yakin jika pihak dari kelompok mereka akan menang. Lu Wu yakin dengan pengalaman dan juga kekuatan Lu Kui, pasukan sekte ular pasti akan bisa menang dengan mudah. Lagi pula Mu Chen hanyalah seorang pendatang baru yang memimpin pasukan pengawal milik Jiuyu. Dia yakin jika pemuda ini pasti masih belum memiliki ikatan yang kuat dengan para penjaga istana Jiuyu tersebut. Mendengarkan ucapan seperti itu, Jiuyu yakin siapapun yang berani meremehkan pasukannya pasti akan membayar harga yang sangat mahal ke depannya. Tak lama sebuah suara mulai menggema dari mulut Lu Kui, para pasukan penjaga ular. Hal ini membuat pasukan di belakang mereka yang menggunakan pakaian dan juga armor berwarna abu-abu langsung mengeluarkan suara mendesis dengan semangat juang yang langsung membumbung tinggi ke arah langit. Tak lama, Lu Kui juga mulai menaik ke tengah-tengah semangat juang dan kemudian dia berputar begitu cepat. Semangat juang ini pun perlahan mulai melonjak tinggi hingga membentuk ular yang sangat besar berwarna abu-abu, dan itu kemudian memberikan serangan kepada pasukan penjaga Nether milik Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen yang menyaksikan hal seperti ini tidak takut sama sekali. Dia yakin jika dulu dia bisa mengalahkan pasukan elang, maka hal itu juga akan berlaku saat ini juga. Di bawah tatapan begitu banyak orang, Mu Chen mulai mengangkat tangannya hingga para pasukan dari istana Jiuyu menghentakkan tombak di tangan mereka masing-masing. Dan tombak ini membuat energi spiritual serta semangat juang yang mereka miliki juga membumbung tinggi ke arah langit. Semangat juang yang telah terbentuk perlahan berubah menjadi perisai hitam raksasa yang muncul di depan pasukan itu. Tepat saat perisai ini terbentuk sempurna, serangan dari ular raksasa abu-abu milik Lu Kui dan juga pasukannya yang telah dia layangkan langsung mengenai perisai itu. Meskipun terkena serangan, perisai hitam nampak semakin kokoh hingga seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Lu Kui yang melihat hal seperti ini pun langsung berusaha mengubah segel di tangannya hingga pasukan berarmor abu-abu miliknya mulai mengeluarkan energi spiritual yang jauh lebih besar dan berubah menjadi badai. Badai yang telah terbentuk ini dengan cepat langsung melesat ke arah perisai hitam milik Mu Chen. Karena serangan yang dilayangkan cukup kuat, sebuah retakan pada akhirnya mulai terlihat pada perisai hitam. Menyaksikan retakan seperti ini, Mu Chen hanya tersenyum.
Dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki retakan itu, hanya membiarkan retakan semakin panjang dan juga lebar. Tak lama, karena sudah tidak bisa menahan serangan lagi, perisai hitam hancur berkeping-keping. Tepat ketika perisai ini meledak, Mu Chen langsung mengepalkan tangannya dan kemudian diikuti oleh para pasukan istana Jiuyu. Hal ini membuat semangat juang mulai terbentuk lebih kuat lagi dan menghasilkan bulu-bulu hitam yang langsung melesat keluar. Tak lama, bulu-bulu hitam ini pun mulai mengarah pada badai yang datang, hingga dua kekuatan pada akhirnya saling bertabrakan. Namun siapa sangka bahwa bulu-bulu hitam ini akan mampu menghancurkan serangan badai menjadi titik-titik yang kecil. Melihat adegan seperti itu, Lu Kui jelas tidak menyangka jika lawannya saat ini akan bisa mengendalikan semangat juang dengan cara yang begitu halus. Tatapan mata penuh amarah telah dilayangkan oleh seorang Lu Kui terhadap Mu Chen. Melihat amarah luar biasa di dalam pandangan mata Lu Kui, Mu Chen memutuskan untuk mengajari lawannya ini tentang pertandingan yang sesungguhnya. Mendengarkan hal seperti ini, Lu Kui tidak terima. Sampai saat ini, orang yang telah mencapai tingkat ke-6 pun tidak ada yang berani untuk meremehkan dirinya. Tapi kenapa bocah bernama Mu Chen di hadapannya sangat sombong dan juga arogan? Melihat hal seperti itu, Mu Chen memilih untuk mengabaikan ucapan Lu Kui. Dan dirinya jelas tahu meskipun Lu Kui begitu kuat, namun pemahaman orang ini soal semangat juang masih begitu rendah. Tak lama kemudian Mu Chen mulai memejamkan matanya hingga semangat juang di dalam dirinya membumbung tinggi, dan kemudian hal itu menyatu dengan semangat juang dari para pasukan Nether. Melihat hal seperti ini, semua orang mulai bisa merasakan jika semangat juang pasukan Nether meningkat secara perlahan, dan semangat juang ini secara perlahan juga telah membentuk roh tempur 9 Nether yang berubah menjadi bulu-bulu hitam dengan petir yang dipenuhi kekuatan penghancur. Bulu-bulu hitam yang telah terbentuk saat ini mulai menebas dengan begitu tajamnya ke arah penjaga sekte ular. Aura yang dibawa juga terlihat begitu kuat hingga cukup sulit untuk ditandingi. Menyaksikan serangan seperti ini, Lu Kui mulai menumbuhkan semangat juang yang baru, membentuk tombak yang sangat besar. Dengan tajam, tombak ini mulai meliuk-liuk hingga bertabrakan dengan pedang yang terbuat dari bulu hitam milik pasukan dari Mu Chen. Kedua serangan telah saling mengikis satu sama lain, namun serangan yang Mu Chen layangkan masih terlihat jauh lebih unggul. Tak lama kemudian tombak yang sangat besar itu pun hancur berkeping-keping. Tapi hal ini juga membuat pedang bulu hitam mulai meredup karena sudah kehabisan begitu banyak energi spiritual. Lu Kui melihat jika serangannya kembali sia-sia, masih tidak ingin mengakui kekalahannya, dan dia terus memprovokasi Mu Chen dengan meremehkan kekuatan pemuda itu. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen hanya tersenyum, membentuk semangat juang yang baru, yang kemudian secara perlahan juga mulai menciptakan bulu-bulu hitam lainnya yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Di tengah teriakan begitu banyak orang, Mu Chen tanpa ragu lagi langsung melayangkan serangan pedang bulu hitam itu tepat ke arah Lu Kui. Melihat hal seperti ini, Lu Kui tidak lagi berani meremehkan kekuatan dari pedang bulu hitam milik Mu Chen. Saat ini dirinya mulai berpikir bagaimana cara untuk membuat perlindungan dari serangan yang sangat berbahaya itu. Tak lama, Lu Kui memutuskan mengaktifkan perisai iblis ular. Namun siapa sangka baru saja perisai iblis ular terbentuk, serangan pedang bulu hitam yang pertama sudah menusuk dengan begitu dalam, dan kemudian serangan pedang bulu hitam yang lainnya juga mulai menghantam perisai itu, membuatnya hancur berkeping-keping. Setelah perisainya hancur, Lu Kui masih bisa melihat ada satu pedang bulu hitam lagi yang mengarah pada dirinya. Bahkan saat ini Lu Kui mulai bisa merasakan adanya fluktuasi berbeda dari semangat juang pasukan Nether. Melihat semangat juang seperti ini, jelas mereka sangat terkejut dari pengetahuan yang mereka miliki. Fluktuasi itu hanya bisa dibuat oleh seorang master formasi pertempuran. Lu Kui bahkan
mulai tidak percaya jika Muchen berhasil memadatkan semangat juang yang begitu besar. Melihat wajah panik dari seorang Lukui, Muchen hanya bisa melayangkan senyuman penuh dengan ejekan. Tanpa ingin membantah ucapan setiap orang, Muchen memilih untuk membuka segel yang baru. Dan segel inilah yang meledakkan semangat juang dari pasukan Nether hingga membentuk kolam cahaya berwarna hitam yang luar biasa. Tak lama dari dalam kolam cahaya itu sudah mulai terbentuk sepasang sayap hitam yang sangat besar. Melihat hal ini, jelas tidak ada orang yang menyangka jika Muchen akan mampu memadatkan semangat juang sampai ke titik ini. Jika hal ini sudah terjadi, maka peluang Muchen untuk menang pasti terbuka lebar. Dari kejauhan, Jiuyu juga tidak menyangka apabila Muchen telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan dengan cepat. Dirinya yakin hal ini akan membuat istana Jiuyu bisa menang dengan mudah kali ini. Di sisi lain, Lukui mulai menyadari jika dia sudah kalah telak dari pasukan milik Muchen. Dia bisa melihat dengan jelas jika sayap hitam yang sudah terbentuk mulai menghujam tajam ke arah para pasukan sekte ular. Dengan panik, dia pun mulai memanggil semangat juang yang tersisa untuk melindungi dirinya dari serangan sayap hitam yang ada. Namun hal ini rasanya sia-sia karena serangan sayap hitam begitu cepat dan juga tajam hingga semangat juang dari sekte ular hilang seketika. Karena serangan inilah para pasukan sekte ular, terutama Lukui, memuntahkan cairan merah yang begitu banyak dari dalam mulut mereka dan kemudian menderita luka yang parah. Dari kejauhan, Luwu ketika menyaksikan kehebatan dari Muchen langsung melayangkan sebuah serangan. Dia tidak ingin pemuda itu hidup hingga akhirnya menjadi penghalang untuk kedepannya. Jiuyu yang melihat adegan seperti ini langsung berkata, "Dasar jangkrik, beraninya kau. Muchen, hati-hati!" Muchen yang mendengarkan teriakan dari seorang Jiuyu langsung mengalihkan pandangan matanya dan dia bisa melihat dengan jelas apabila Luwu sudah siap melayangkan tamparan ke arah Muchen. Dan dengan cepat Muchen berkata, "Tidak semudah itu untuk mengalahkan diriku." Muchen jelas tahu dengan bantuan semangat juang pasukan Nether, energi spiritual di dalam tubuhnya akan sulit untuk ditandingi. Dan Muchen dengan cepat membentuk sebuah segel di tangannya hingga 9 roh pertarungan Nether berada di bawah kakinya. Karena hal ini, kulit Muchen langsung tertutupi oleh simbol-simbol yang cukup aneh. Bahkan simbol ini mulai membuat mata dari Muchen mengeluarkan cahaya yang begitu terang dan dia meraung dengan penuh semangat. Ketika serangan Luwu semakin mendekat, Muchen tidak ada niatan ingin menahannya. Dia lebih memilih menyerbu langsung ke dada dari Luwu dengan semangat juang yang sangat mengerikan itu. Luwu yang melihat serangan dari seorang Muchen jelas tidak menyangka bahwa pemuda ini akan sangat berani dan memiliki niat terhadap dirinya. Jika serangan itu benar-benar mengenai tubuhnya, Luwu yakin apabila dia pasti akan menderita cedera yang parah. Dan kali ini, Luwu tidak punya pilihan lain selain melayangkan serangan telapak tangan ke arah dari seorang Muchen. Melihat serangan yang berganti, Muchen memutuskan mengaktifkan baju sirah emas naga yang langsung berenang di bawah kulitnya, membentuk pertahanan yang luar biasa. Ketika kedua serangan ini bersentuhan, tubuh dari Muchen langsung terlempar jauh ke belakang. Namun di sisi lain keadaan Luwu juga jauh lebih parah. Pria itu memuntahkan cairan merah karena organ dalam tubuhnya kali ini telah hancur. Dari arah lain, Jiuyu mengeluarkan api berwarna ungu dan kemudian dia langsung melemparkan ke tubuh dari seorang Luwu. Melihat serangan ini, Luwu pun memutuskan mengganti segel di tangannya dan kemudian membuat tubuh fisiknya meledak dengan keras. Jiuyu jelas tidak menyangka apabila Luwu akan mengambil keputusan meledakkan diri sendiri. Tak lama, roh primordial dari pria itu pun langsung menyelamatkan Lukui dan memilih melarikan diri meninggalkan para pasukan sekte ular. Menyaksikan adegan para pemimpinnya telah kabur, membuat pasukan sekte ular juga lari tunggang langgang, bahkan ada yang tunggang-tunggangan.
Setelah pasukan dari sekte ular semuanya melarikan diri, Jiu Yu memutuskan pergi mendekati Mu Chen. Di sana dia bisa melihat apabila Mu Chen keadaannya tidak baik-baik saja. Sudut mulut dari Mu Chen telah mengeluarkan cairan merah. Namun Mu Chen beruntung jika dirinya memiliki pemulihan tubuh yang begitu cepat. Setelah memulihkan keadaannya, Mu Chen melihat jika naga yang berenang di bawah kulitnya sedikit meredup. Hal ini pasti terjadi karena serangan telapak tangan yang luar biasa dari seorang luwu barusan, dan itu benar-benar kuat. Setelah Mu Chen dan juga Jiu Yu menang, beberapa pasukan yang lainnya memutuskan untuk langsung mundur. Mereka jelas tidak berani mengambil tindakan terhadap pasukan Jiu Yu dan juga Mu Chen ini. Setelah kepergian orang-orang itu, Mu Chen dan juga Jiu Yu mulai menetap di rawa hitam dengan penuh minat. Tak ingin mengulur waktu lagi, Mu Chen memerintahkan para penjaga Nether untuk menjaga di sekitar tepi rawa. Setelah memastikan keadaan semuanya terkendali, Mu Chen dan juga Jiu Yu pun langsung bergegas masuk ke dalam rawa hitam, dan mereka menyalakan api abadi berwarna ungu untuk melawan kabut-kabut hitam beracun di dalam rawa tersebut. Semakin lama mereka semakin masuk, mulai mencium adanya aroma amis yang begitu kuat. Tak lama kemudian, binatang yang mirip dengan buaya kini telah melesat dengan sangat cepat memberikan serangan terhadap Jiu Yu dan juga Mu Chen. Melihat adanya serangan seperti ini, Jiu Yu melambaikan tangannya dan dia bisa mengalahkan binatang buaya itu dengan sangat mudah. Setelah buaya dikalahkan oleh Jiu Yu, tak lama kemudian muncul lagi buaya-buaya lain, jumlahnya sangat banyak. Menyaksikan adegan seperti ini, Mu Chen mulai bertanya pada Jiu Yu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika harus menyerang buaya-buaya ini, mereka yakin apabila waktu yang mereka miliki pasti akan terbuang sia-sia. Tak lama kemudian Jiu Yu mulai berubah menjadi burung Nine Nether Bird hitam hingga memberikan tekanan yang sangat kuat. Merasakan adanya tekanan seperti ini, para buaya pun memutuskan untuk langsung mundur dengan cepat. Mu Chen juga mengaktifkan kekuatan naga dan phoenix di dalam tubuhnya. Tekanan yang ada juga langsung membuat para buaya mundur secara panik. Setelah semua buaya itu pergi, Mu Chen dan juga Jiu Yu memutuskan kembali menyusuri rawa hitam lebih dalam lagi. Setelah beberapa waktu, mereka mulai bisa melihat adanya garis-garis istana kuno. Dengan tegas Jiu Yu memutuskan untuk membagi ruangan yang ada dengan Mu Chen, dan Mu Chen bersama dengan Jiu Yu pada akhirnya mulai masuk ke dalam istana kuno yang ada di rawa hitam ini, tepatnya memasuki aula yang berbeda. Sesampainya di dalam aula, Mu Chen langsung membentuk sebuah segel di tangannya. Cahaya hitam yang ada mulai terhisap ke dalam pusaran besar di telapak tangan dari Mu Chen. Setelah cukup lama, pusaran ini mulai membentuk cairan spiritual yang terlihat sangat kuat. Setelah itu terbentuk, Mu Chen pun langsung mengambil 5 cairan spiritual, dan setelah tempat ini tidak ada lagi cairan spiritual yang tersisa, Mu Chen memutuskan untuk pergi memasuki aula yang lainnya. Pada akhirnya Mu Chen berhasil mendapatkan 53 tetes cairan spiritual yang dia simpan di dalam sebuah botol giok. Saat menuju aula terakhir, Mu Chen malah tidak menemukan cairan spiritual apapun, dan dia juga tidak melihat adanya tulang di dalam tempat ini. Namun siapa sangka apabila saat ini Mu Chen malah bertemu dengan sosok orang yang menggunakan jubah berwarna abu-abu. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah sosok berjubah abu-abu? Dan kenapa orang itu masih hidup di dalam tempat seperti ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.